warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marnawati Alamala dengan NIM terakhir 090. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara yang memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Demokrasi di berbagai negara dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yang beradaptasi dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Secara umum, bentuk-bentuk demokrasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi campuran. Berikut adalah penjelasan tentang bentuk-bentuk demokrasi yang ada di berbagai negara. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah bentuk-bentuk pemerintah di mana rakyat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan politik tanpa peran perwakilan. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak untuk memberikan suara atau mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan besar secara langsung. Contohnya, negara Swiss adalah contoh terkenal dari demokrasi langsung, di mana di negara ini warga negara dapat mengajukan referendum untuk mengubah konstitusi dan kebijakan tertentu. Setiap tahun, warga Swiss sering diminta untuk memberikan suara dalam berbagai referendum yang dilibatkan isu-isu penting, mulai dari kebijakan imigrasi hingga pajak. Athena kuno, meskipun lebih bersifat histori, adalah contoh pertama dari demokrasi langsung, di mana setiap warga negara yang terbatas pada laki-laki dewasa dan bukan budak atau perempuan bisa ikut serta dalam pertemuan umum dan membuat keputusan politik. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah bentuk pemerintah di mana rakyat memilih wakil-wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Di sini, rakyat memberikan suara untuk memilih anggota legislatif yang akan membuat undang-undang dan kebijakan pemerintah. Demokrasi perwakilan lebih praktis diterapkan di negara-negara dengan jumlah penduduk besar. Contohnya, negara Amerika Serikat. Mereka menerapkan demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota kongres, dan pejabat lainnya. Rakyat memberikan suara untuk memilih wakil rakyat yang kemudian membuat kebijakan dan memutuskan hukum atas nama mereka. Indonesia juga menganut demokrasi perwakilan. Warga negara yang memilih presiden dan anggota DPR untuk mewakilkan mereka dalam pembuatan kebijakan. Pemilu dilakukan secara periodik untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan diduduk lembaga legislatif. Yang terakhir yaitu demokrasi campuran. Demokrasi campuran atau sistem semi-demokrasi adalah bentuk pemerintah yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan elemen-elemen otoriter. Dalam sistem ini, meskipun terdapat mekanisme pemilihan umum dan kebebasan politik, seringkali terdapat batas-batasan terhadap kebebasan tersebut atau kendali politik yang kuat oleh satu kelompok atau individu. Contoh negara Indonesia.